Hai Digitalian, kembali lagi bersama saya Kak Aswan. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sumber sejarah, yaitu sumber sejarah fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin fossa yang berarti menggali keluar dari tanah, berupa sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang sudah menjadi mineral atau bebatuan. Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah namun masih hidup dapat disebut sebagai fosil hidup. Fosil yang banyak ditemukan berupa tulang, gigi, atau cangkang, sedangkan untuk jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Sebuah penemuan untuk dapat dikategorikan sebagai fosil harus memenuhi beberapa syarat, di antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu mempunyai bagian yang keras. Kedua, terhindar dari proses kimia, oksidasi, dan reduksi. Ketiga, tidak dimangsa binatang lain. Keempat, terdapat pada batuan yang berbutir halus. Kelima, terawetkan pada batuan sedimen. Keenam, berumur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Terdapat 4 jenis fosil. Yang pertama adalah fosil tanaman. Fosil tanaman merupakan fosil yang berasal dari salah satu bagian dari tanaman. Kemungkinan tanaman untuk menjadi fosil sangatlah tipis yang ditentukan oleh ukuran dan jumlah dari bagian tanaman tersebut. Yang kedua adalah fosil mikro. Fosil mikro merupakan fosil yang berukuran tidak lebih dari 4 mm, di mana dalam mempelajarinya dibutuhkan alat bantu yaitu mikroskop. Ketiga ialah fosil vertebrata. Fosil vertebrata merupakan fosil dari hewan bertulang belakang seperti ikan, amfibi, reptil, dan dinosaurus. Kebanyakan fosil vertebrata ditemukan berupa tulang dan gigi, karena kedua bagian ini merupakan bagian paling keras dari bagian tubuh lainnya dan juga cenderung tahan terhadap erosi. Yang keempat atau yang terakhir adalah fosil invertebrata. Fosil invertebrata berasal dari hewan tidak bertulang belakang yang biasanya terawetkan di dalam berbagai jenis batuan yang terbuat dari berbagai jenis organisme. Biasanya, hewan dari jenis fosil ini hidup dalam rentang waktu yang panjang dan terawetkan dalam bentuk yang sempurna. Sehingga banyak peneliti yang memilih untuk meneliti fosil jenis ini. Cara pengamatan fosil. Cara pengamatan fosil dapat dibagi menjadi dua sesuai dengan ukuran fosil yang diamati. Yang pertama adalah makropaleontologi. Makropaleontologi mengamati fosil yang berukuran cukup besar sehingga pengamatan tidak memerlukan alat bantu. Yang kedua adalah mikropaleontologi. Mikropaleontologi mengamati fosil yang berukuran kecil tidak lebih besar dari 4 mm, sehingga memerlukan alat bantu berupa mikroskop. Penemuan fosil di Indonesia. Di Indonesia ditemukan berbagai jenis fosil, namun yang paling banyak adalah penemuan fosil manusia purba. Dengan banyaknya fosil tersebut, banyak peneliti yang datang ke Indonesia, diantaranya adalah Koenigswald, Leskoten, Eugene Du Bois, dan Cokro Handoyo. Dengan temuan paling banyak ditemukan di situs kepurbakalaan Sangiran, dan ada situs lain seperti Trinil dan Ngandong. Sumber fosil memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama ialah hasil yang didapatkan lebih nyata dan dapat menjadi bukti sejarah yang kuat. Kedua, oleh karena berwujud benda nyata, maka kita dapat menggali informasi yang lebih banyak dari sumber tersebut. Ketiga, dapat digunakan berulang kali. Keempat, dapat menjelaskan bentuk fisik makhluk hidup sesuai dengan fosil yang ditemukan. Kelima, dapat menjelaskan usia fisik fosil dan usia kehidupan manusia sesuai dengan fosil yang ditemukan. Keenam, digunakan untuk menjelaskan asal mula manusia. Selanjutnya ialah kekurangan dari sumber sejarah fosil. Kekurangan yang pertama ialah memerlukan tempat penyimpanan yang khusus. Kedua, memerlukan perawatan dan pemeliharaan khusus yang lebih mahal. Ketiga, memerlukan metode penelitian yang khusus yang memerlukan waktu lebih lama dan menghabiskan biaya lebih banyak. Keempat, di dalam penafsirannya harus melibatkan banyak ahli dan bidang ilmu lain, misalnya antropologi, geografi, sosiologi, dan sebagainya. Kelima, benda tersebut ditemukan dalam keadaan yang rusak, sehingga ketika ingin melakukan penelitian kita akan mengalami kesulitan. Keenam, fosil dapat rusak karena keadaan alam, penggalian, atau dimakan oleh waktu. Ketujuh, memiliki bentuk yang hampir sama dengan tulang manusia biasa sehingga sulit untuk membedakan.
Kedelapan, guna mendapatkannya diperlukan penggalian yang dalam, karena fosil ini merupakan sisa makhluk hidup dari jutaan tahun yang lalu. Oke adik-adik, cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Hanya di Buku Digitalku, media belajar era masa kini. Sampai jumpa.